melakukan namanya pengamatan agroekosistem gitu Pak. Kita akan mengamati tanamannya, kondisi tanamannya. Kita sudah menyiapkan tabel. Ini semua bawa alat tulis toh? Bawa. Oke, yang bawa nanti kita ini bagi 5 kelompok. Jadi salah satu menulis. Nanti tugas saya nulis ya. sebelum rumpun dan masih di sana isinya kan santai. Jadi jumlah daun, warna daun, jumlah umbi, isi gulmanya bagaimana, hama dan penyakitnya bagaimana. Mas Yuri nyut dulu ambilin di plastik di sepatu itu ada ini tusuk satenya. Ini nanti dapat 10 tusuk sate, nanti ditandai. Itu akan kita amati sampai panen. Warna daunnya, perkembangannya, tinggi tanamannya, jumlah umbinya nanti. Ya. Jumlah daun. Jumlah daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Waalaikumsalam. Teman-teman tani semuanya, pada bawang merah seperti ini udah umur 10 hari. Ini untuk pertumbuhannya normal, Lalu untuk 10 hari ini karena posisinya hujan terus, jadi kemarin belum pernah melakukan pengairan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pengairan adalah yang memang kalau di musim kemarau itu untuk memacu tumbuhnya umbi itu memang setidaknya harus dikocor, digembor. Makanya kenapa SOP kita ini 50 dalam 40 itu bisa untuk melebeki gembor untuk nyiram. Karena apalagi di sini tanahnya Pasir. gampang kering lah, banyak mengandung pasirnya, lain dengan tanah yang ada di Karang. sebelah selatan selokan Mataram. Penggemboran apabila di musim kemarau, karena ini terbantu hujan sehingga sudah bisa tumbuh dengan baik, hanya tinggal pemeliharaan. Lalu kalau banyak itu posisinya harus memberi pengairan, ngelep. Jenengan tidak boleh ngelep itu sampai menutup, airnya menutup mulsa. Tidaknya paling tidak sampai segini. Nah, ini nanti tumus lah. Tumus nanti panjenengan leanuan karena semua padi-padi udah bisa. Anggrek di sini di penyet itu sudah ada airnya, berarti sudah tumbuh. Nah, setelah tumbuh jenengan kok kurang maren dulu ngurung belum basah, jenengan gembor itu tadi. Kayak gembor. Setelah itu nanti air harus dibuang. Airnya harus dibuang. Ya nggak apa-apa. Jenengan itu suatu pilihan. Eman-eman banyune apa eman berambangnya? Nggak apa-apa. Itu dikong nggak apa-apa. Hari ini eman-eman berambangnya apa eman-eman Banyune. Banyune paling lek nyedot taruhlah 50.000 nggih. 50.000 berambangnya jutaan. Nah, jenengan itu tinggal milih kok. Karena kan seperti itu. Monggo. Jadi seperti itu. Lalu kalau kita amati di sini tadi belum ditemukan misalnya belalang, orang-orang belum ada. Namun sudah ditemukan penyakit. Nah, karena ini di pas umur 10, kemungkinan molar itu bisa terbawa oleh benih. Nah, dengan molar itu panjenengan harus tahu ciri-cirinya molar, sehingga panjenengan nanti tidak ragu-ragu untuk mencabut. Nah, seperti ini, nggih. Ini adalah ciri molar seperti ini. Ini, nggih. Enggak layu tadi jadi seger karena tak gegem terus, tanganku panas jadi ini layu. Gitu. Nah, ini seperti ini. Dilihat
daunnya ini. Warnanya kalau kita carikan pembanding, dilihat, carikan pembanding ini, ya. Beda nggak? Ini lemon joto ini nampak lain dengan perkembangannya dengan yang sehat. Ya. Kalau ini berarti bawaan benih karena di sini baru 10 hari. Nah kita lihat karena biasanya untuk molar ini kalau udah seperti ini nggak bisa disembuhkan. Ini nggak bisa disembuhkan, diobati sehingga memang harus dicabut dan ini menular. Fusarium. Ya. Kalau ini kita belah seperti ini pasti ada. Nah, ada pembusukan di sini. Nah, ya kan? Ini pembusukan seperti ini. Nah, ini bisa bertahan mungkin seminggu lagi lebih, tapi tetap akan mati dan akan menularkan, akhirnya nanti kering. Nah, ini kan ada pembusukan di sini. Nah, kelihatan. Ini juga empuk di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah moler. Akhirnya nanti kalau udah parah seperti ini akan mengering seperti ini. Nah, ini busuk di batangnya, pangkal batangnya busuk. Nah, penularnya Fusarium kalau hujan sangat cepat karena begitu kehujanan air itu akan mengalir ke kapiler-kapiler di tanah sehingga ini spora untuk Fusarium itu cepat sekali dalam menyebar. Akhirnya ini kena terus, ini nular ini terus. Karena akar bawang merah ini sangat rentan terhadap jamur karena akarnya lunak dan panjang. Sehingga di sini sudah sampai di sini akhirnya bertemu, akhirnya saling menularkan. Saya harapkan teman-teman kandang tani tidak ragu-ragu apabila menemukan moler seperti ini. Jangan eman-eman. Karena eman-eman itu nanti akan membawa petaka. Monggo, jadi posisinya seperti itu. Jadi lalu apa untuk menanggulangi moler? Sebenarnya kalau seperti ini memang di dalam sini harus ada sebelum ditanami diberikan trichoderma juga dolomit. Ya. Trichoderma dan dolomit itu harus masuk. Dolomit gunanya untuk apa? Setidaknya meningkatkan pH. Ya. Jadi mengurangi keasaman. Kalau pH-nya tinggi, misalnya 6,5, tanaman ini akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Apalagi dibantu dengan trichoderma. Kalau pH-nya rendah, saya jamin tanaman ini akan mudah terserang penyakit. Hanya pentingnya di situ untuk pH. Nah, besok di tanggal 20 ya gini ya. Kita coba dengan 21 dengan pH meter. Berapa? Karena pada posisinya tanah itu pH itu tidak ton, misalnya 6,5 terus tidak. Kadang-kadang dia akan drop dengan curah hujan yang tinggi, dengan kelembapan yang tinggi. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan pH-nya drop sampai di bawah 5, itu risikonya luar biasa. Risikonya adalah ini gak mudah terserang jamur. Nah, bagaimana berarti harus ada pengajaran ditambahi dengan air gamping, dolomit. Nah, seperti itu. Nanti di sesi berikutnya tentunya akan diajari oleh PUPT kestabilan pH di dalam tanaman. Karena penting. Biasanya kalau petani itu tidak sampai di situ. Pupuk disemprot dirabuk kan gitu. Tapi untuk taruhlah perawatan pH kawan tanah itu biasanya agak terabaikan. Nah, kalau posisinya hujannya seperti ini, pemupukan bisa diundur.
atau mengurangi N. Karena air hujan sudah mengandung N, gitu tuh Pak PPL ya. Juga nanti mudah sekali ini terserang jamur. Seperti itu. Untuk pengandilan jamur itu bisa dengan fungisida, monggo. Mau misalnya harus menyebut merek dagang, misalnya Antrakol, Detain, Roval, syukur-syukur nanti juga ada yang ada kandungan sulfat atau tembaga, sehingga untuk menambahkan ini juga dibantu dengan kalsium, disemprot dengan kalsium, agar ini lebih kokoh dan lebih melengkapi yang dibutuhkan di tanaman. Seperti itu. Kalau ini nanti dengan hujannya agak turun, insya Allah kalau perawatannya stabil akan menghasilkan maksimal. Oke, jadi panjenengan nanam agak keri ini ada keuntungannya, hujannya saat ini sudah agak berkurang, tidak seperti 2 minggu yang lalu. Itu, jadi pembuangan air sudah selalu dibuka saja Pak Wagiman. Ya. Jadi apabila suatu saat panjenengan tindakan dianget, tidak harus ke sawah, sudah ada pembuangannya. Baru nanti kalau mau lep ditutup kembali. Ini untuk meningkatkan keamanan posisinya tanaman kita. Nah, monggo nanti bersama Pak PPL untuk pengamatan, ya, untuk pengamatan lebih jauh, nanti bertanya-tanya, diskusi di ruangan, karena ini masih agak teduh, tidak apa-apalah kita di lahan. Nah, inilah yang namanya SL, sekolah lapang. Memang yang benar harus di lapangan. Nah, kita karena praktek langsung, melihat langsung seperti ini, syukur-syukur besok itu ada pertemuannya, sesinya itu pemupukan. Pemupukannya cara memupuk di lapangan, kan betul. Pemupukan ada 2, sistem kocor dan cocol tabur. Nah, kalau bawang merah jenengan biuk di sini, di sini, risiko mati. Jenengan kalau mau dicocol harusnya masuk di sini. Nah, ini dirogoh gini, masuknya di sini, paling enggak 5 cm, Mas. Sini di sini itu nanti segini. Kalau itu pakai sendok apa itu nih, agar-agar dimasukkan aja, terus ditutup kembali. Nah, satu agar-agar itu aja, karena kebutuhannya hanya sedikit. Agar-agar yang kecil ya, agar-agar yang putih itu loh, sisa mini gitu loh. Nah, itu nanti seperti ini. Kalau dikocor tentunya setidaknya dalam 20 liter minimal 7 on, karena itu diaduk terus dikocorkan secukupnya. Ya, seperti itu. Kalau ada yang meringis, gandul, memang panjenengan saja. Ya, seperti ini saja. Dah, nggak usah dinet-net. Nanti kalau kena air dia akan rata sendiri. Ya. Untuk pupuknya, ya, karena ini musim penghujan, E-nya dikurangi. Nanti ini pakai NPK ditambah KNO3. Ya, untuk ureanya yang sifatnya urea, nutria, kebu ditahan dulu. Ya. Nanti kalau memungkinkan di pemupukan kedua cuacanya bagus, itu bisa diberikan di pemupukan kedua untuk memacu pembesaran umbi. Karena apa kok kita pacu? Karena yang namanya bawang merah adalah kan semuanya lapisan umbi dari lapisan ya. Dari daun. Sehingga kalau daunnya besar dan tinggi, bawang merahnya udah otomatis mesti gede. Bis kangkung itu kalau E-nya banyak dia akan lebih cepat subur, seperti itu, nggih. Karena itu mungkin ada yang tanya.
Jadi nanti di